apa sih mol itu sebenarnya. Kemudian minggu yang lalu kalian sudah belajar sama Karisa tentang konversi mol ke massa, mol ke volume, dan mol ke jumlah partikel. Dan minggu ini memang akan melanjutkan materi, yaitu kita akan belajar tentang stoikiometri pada persamaan reaksi kimia. Jadi rumus yang kalian pelajari minggu lalu akan kita aplikasikan hari ini, mengaplikasikannya jika nanti konteksnya ada dalam suatu persamaan reaksi. Yang pertama, untuk mengawali bab stoikiometri pada persamaan reaksi ini, yang pertama kita nanti akan belajar konversi dari mol ke mol. Ya, maksudnya bagaimana mol ke mol? Ya, seandainya jika ada reaksi N2 gas ditambah dengan H2 gas, mereka akan bereaksi membentuk gas NH3. Ya, nanti seandainya N2-nya sekian mol, maka berapa H2 yang bereaksi dan berapa gas NH3 yang dihasilkan, ya, berapa jumlah mol dari masing-masing senyawa pada reaksi ini, itu yang kita sebut sebagai konversi mol ke mol. Jadi kita akan mengubah data mol satu senyawa menjadi data mol senyawa-senyawa yang lain yang ada di dalam persamaan reaksi. Sebelum ke konversi mol ke mol, yang harus kalian catat di sini, ya, nanti persamaan reaksi yang kita gunakan harus dalam kondisi setara atau seimbang. Maka kalau N2 ditambah H2 menghasilkan NH3, jika ini kita setarakan, maka kita akan dapatkan koefisien 2 di sini, dan kita akan dapatkan koefisien 3 di sini. Dan tentunya kalian sebelumnya sudah pernah belajar tentang penyetaraan reaksi. N2 di sini depannya tidak ada koefisiennya. Kalau tidak ada koefisiennya, artinya koefisiennya adalah 1. Yang H2 di sini depannya ada 3. Oke, koefisiennya 3, dan yang ini koefisiennya 2. Di mana koefisien ini nanti akan berperan sangat penting sekali dalam perhitungan ini, di mana koefisien ini akan digunakan sebagai perbandingan dalam reaksi. Artinya kalau dia koefisiennya 1, maka nanti jika yang bereaksi adalah 1 mol gas N2, maka H2 yang bereaksi pasti 3 mol, dan NH3 yang dihasilkan pasti 2 mol. Jadi nanti 1 mol N2 akan setara dengan 3 mol H2 dan akan setara dengan 2 mol NH3. Oke, kita langsung coba ke soal. Jika pada reaksi tersebut gas H2 yang bereaksi sebanyak 6 mol, berapakah? Yang pertama, jumlah mol gas N2. Oke, kita tulis dulu. Sebanyak 6 mol gas H2. Di sini H2-nya ada 6 mol. Oke. Kalau H2-nya ada 6 mol, yang ditanyakan berapakah jumlah gas N2-nya? N2-nya ini nanti berapa mol? Ya, ingat, yang pertama yang harus ditulis adalah yang diketahui. Yang diketahui adalah 6 mol gas H2. Kita tulis di sini 6 mol H2. Oke, sama seperti yang kita lakukan minggu lalu. Kemudian dikalikan. Oke, ingat, selalu ada per. Ya, memang ini selalu bilang yang ditaruh di atas adalah yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah jumlah mol gas N2, kita kembali ke persamaan reaksi. N2 adalah koefisiennya 1, maka kita tulis di sini 1 mol N2. Yang di atas yang ditanyakan, yang di bawah adalah yang diketahui. Karena yang diketahui adalah gas H2, kita kembali ke persamaan reaksi. H2 perbandingannya adalah 3. Maka kita tulis di sini 3 mol H2. Kalau sudah, kita sederhanakan. Mana yang bisa sederhanakan? Ya, yang bisa sederhanakan adalah mol H2. Kita sederhanakan 6 dikali 1 tetap 6, dibagi 3 hasilnya adalah 2. Yang tersisa satuannya adalah mol N2. Jadi sekarang kita sudah bisa mengkonversi. Kalau ada 6 mol gas H2 yang direaksikan, maka nanti gas N2 yang bereaksi adalah 2 mol. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi keywordnya di sini yang diketahui kita tulis,
kemudian dikasih per, sama seperti minggu lalu cara kerjanya cuma di sini karena konversinya mol ke mol, atas mol, bawah juga mol, tapi yang digunakan sebagai penyetaraan adalah koefisien dari persamaan reaksi. Yang ditanyakan ditulis dulu di atas, yang diketahui ditulis di bawah, kemudian tinggal dikerjakan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Sekarang yang kedua, berapakah jumlah mol gas NH3 yang dihasilkan jika yang diketahui tetap sama, ada 6 mol gas H2. Sekarang yang ditanyakan berapa jumlah mol NH3. Ingat, langkah pertama tetap ditulis yang diketahui, 6 mol gas H2. Kita tulis di sini yang diketahui adalah 6 mol H2 dikalikan buat pernah yang di atas tadi yang apa? Yang di atas adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah NH3. Kalian lihat koefisien NH3 adalah 2. Maka kamu tulis di sini 2 mol NH3. Ingat, ditanya per diketahui. Yang diketahui adalah H2. Koefisiennya H2 adalah 3. Berarti di sini kita tulis 3 mol H2. Kalau sudah, ya, mana yang bisa sederhanakan? Oke, tetap sama. Mol H2-nya kita coret 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 3, 4. Maka di sini adalah 4 mol gas NH3. Jadi kalau ada gas H2 yang direaksikan 6 mol, ternyata gas NH3 nanti yang dihasilkan sebanyak 4 mol. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Nanti di bagian yang kedua ini ya, melanjutkan dari konversi mol ke mol tadi. Tadi kan kalian sudah belajar kalau ini sekian mol, nanti yang ini berapa mol, yang ini berapa mol. Nanti ini tetap kita akan aplikasikan, tapi di soal tidak selalu yang diketahui adalah molnya. Yang diketahui nanti bisa massa, bisa volume, dan bahkan bisa jumlah partikel. Ya, tapi yang bisa dikonversi dari satu senyawa ke senyawa yang lain dalam satu persamaan reaksi, kuncinya adalah mol. Jadi apapun nanti yang diketahui, maka harus kalian ubah dulu menjadi mol. Sekarang seandainya memang ini punya contoh soal, jika gas N2 yang bereaksi adalah 2,8 gram. Jadi sekarang di sini yang diketahui bukan lagi mol, tapi yang diketahui adalah massa. Massanya gas N2 adalah 2,8 gram. Yang di sini ada 2,8 gram. Berapakah volume gas NH3 pada kondisi STP yang dihasilkan? Yang ditanyakan yang ini, tapi yang ditanyakan adalah volume. Maka kalian biasanya kalau dari massa menjadi volume, massa harus dijadikan ke mol dulu. Kemudian molnya kan kalian jadikan ke volume. Maka di sini nanti massa akan dijadikan ke mol, tapi molnya nanti adalah miliknya mol N2. Sedangkan yang ditanyakan adalah volumenya NH3. Maka dari mol yang kalian dapat molnya N2 harus kalian konversi mol ke mol dulu menjadi mol miliknya NH3. Nanti dari mol miliknya NH3 baru kalian bisa ubah jadi volume, sehingga volume yang kalian dapat adalah volumenya NH3. Oke, jadi nanti ada 3 langkah. Yang pertama, massa menjadi mol. Oke, konversi massa menjadi mol. Setelah menjadi mol miliknya N2, langkah kedua adalah mol ke mol. Molnya N2 menjadi molnya NH3. Mol ke mol. Yang ketiga, setelah menjadi molnya NH3, kalian ubah menjadi volume. Maka mol menjadi volume. Oke. Konversi massa ke mol. Sekarang yang diketahui ditulis dulu. Yang diketahui adalah 2,8 gram N2. Kita tulis di sini 2,8 gram N2. Tetap seperti biasanya kita tulis sekali. Kemudian ingat, memang ini selalu bilang yang atas adalah yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan kita mau mencari mol, ya, maka yang ditanyakan adalah molnya N2.
Berarti di sini kita tulis 1 mol N2 per yang bawah. Karena yang diketahui adalah massa, maka di sini yang kita tulis adalah massa molarnya N2. Oke, berapa massa molarnya N2? Di sini ada AR-nya N2 adalah AR-nya N adalah 14. Sehingga MR-nya N2 nanti tinggal N-nya ada 2, berarti 14-nya kali 2 28. Maka dari MR senilai 28 ini bisa kita gunakan sebagai data massa molar dari N2. Jadi di sini ditulis 28 gram N2. Ini adalah yang kalian pelajari minggu lalu. Oke. Sekarang mana yang bisa sederhanakan? Yang bisa sederhanakan adalah gram N2. 2,8 dikali 1 tetap 2,8 dibagi 28 berarti 0,1 mol N2. Oke, sekarang sudah jadi mol, tapi adalah molnya N2. Ya, setelah itu kita konversi molnya N2 menjadi molnya NH3. Sekarang yang diketahui adalah ini. Kita tulis ke langkah kedua. 0,1 mol N2 dikalikan, ini yang pelajaran kita hari ini, konversi mol ke mol. Yang ditanyakan adalah molnya NH3. Berarti mol NH3 koefisien reaksinya adalah 2. Berarti di sini ada 2 mol NH3. Oke. Per N2 koefisien reaksinya adalah 1. Maka di sini kita tulis 1 mol N2. Maka mol N2-nya nanti bisa sederhana karena 0,1 dikali 2, 0,2 per 1 tetap 0,2 mol NH3. Oke, sekarang kita sudah dapat molnya NH3. Langkah berikutnya kita tinggal menuju kepada yang ditanyakan adalah volumenya NH3. Oke, kita tulis yang diketahui 0,2 mol NH3. Kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. 0,2 mol NH3 dikalikan, tetap kasih per yang atas selalu yang ditanyakan, yang bawah selalu yang diketahui. Yang ditanyakan adalah volume. Ingat, untuk STP volume 1 mol setara dengan 22,4 liter. Maka di sini kita tulis 22,4 liter NH3. Yang ditanyakan adalah volume, maka liternya kita taruh di atas. Yang diketahui adalah mol, maka molnya kita taruh di bawah per 1 mol NH3. Sehingga mol NH3-nya nanti dapat disederhanakan 0,2 dikali 22,4 dibagi 1. 224 kali 2, 448, ada 2 angka 2 angka koma, jadi 4,48 liter NH3. Oke, di sini kita sudah dapat volume gas yang ditanyakan NH3-nya adalah 4,48 liter jika nanti yang direaksikan N2-nya adalah 2,8 gram. Oke, nah, jadi hari ini kita sudah belajar konversi tentang mol ke mol. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengaplikasikan konsep mol yang kalian pelajari minggu lalu dengan menambahkan konversi mol ke mol dalam suatu persamaan reaksi. Ya, tidak terbatas pada massa dijadikan volume. Kalau nanti yang ditanyakan misal jumlah partikel yang diketahui volume, berarti volume yang diketahui kalian jadikan mol dulu. Molnya harus dikonversi mol ke mol. Nanti setelah jadi mol yang dituju, kalian tinggal menjadikan apa yang ditanyakan misal jumlah partikel. Oke, untuk lebih pahamnya kita selanjutnya akan berlatih dengan latihan soal yang akan kalian kerjakan pada form yang sudah disediakan setelah video pembelajaran ini. Oke, semoga ilmu yang memang ini sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.